Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesvisa Fitri dengan NIM 2365023. Pada video kali ini, saya akan mereview pertemuan kedua mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu pengaturan cybercrime dalam hukum positif Indonesia. Capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi regulasi cybercrime sebelum Undang-Undang ITE, menganalisis penerapan KUHP pada kasus cybercrime, memahami kendala penegakan hukum cybercrime, dan mengevaluasi contoh kasus cybercrime di Indonesia. Regulasi sebelum Undang-Undang ITE. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan KUHP pada cybercrime. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 303 tentang penjudian online, pasal 282 tentang pornografi atau website porno, pasal 406 tentang perusakan, dan pasal 262 tentang pemalsuan surat kartu kredit. Studi kasus KUHP atau carding. Modusnya pencuri nomor kartu kredit, transaksi e-commerce. Pasal 362 pencurian, pasal 378 penipuan, pasal 262 tentang pemalsuan. Prosesnya, penjual kirim barang, bank tolak pembayaran. Korban memiliki kartu kredit dan penjual online. Studi kasus 3 pembajakan software di Indonesia. Faktanya, software asli 50 US dollar, bajakan sampai 20 ribu rupiah. Modal produksi 5.000 per keping, dampaknya kerugian pemegang hak cipta, tantangan budaya dimaklumi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 1 Angka 8, program komputer termaksud ciptaan, masa berlaku 50 tahun, pasal 30, pasal 72 ayat 3, pembajakan software komersial, sanksi penjara maksimal 5 tahun dan denda 500 juta. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Pasal 1 Angka 1, internet termaksud telekomunikasi. Pasal 22, larangan akses tanpa hak ke jaringan telekomunikasi. Pasal 50, sanksi penjara maksimal 6 tahun dan denda 600 juta. Contohnya, hacking website KPU, pasal 22 JO, pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002. Pasal 2 ayat 1 huruf Q, penipuan termasuk TPPU. Keunggulannya, prosedur cepat vs Undang-Undang Perbankan. Data yang bisa diminta, data aplikasi, mutasi rekening, dan waktu transaksi. Pasal 38 huruf B, alat bukti elektronik diakui. Contoh kasus cybercrime di Indonesia. Yang pertama, kasus pencurian akun internet. Korban, pelanggan ISP, kasusnya 2 warnet di Bandung tahun 2000-an. Yang kedua, Deves website. Statistik 2000-an, satu website per hari dibajak. Metode eksploitasi lubang keamanan, targetnya website pemerintah dan perusahaan. Kasus ketiga, probing dan port scanning. Pengintaian sistem. Analog, cek pintu dan jendela rumah target, tools, MAP, Angry IP scanner. Status belum kejahatan tapi mencurigakan. Kasus keempat, virus komputer. Media penyebaran melalui email, korban tidak sadar mengirim virus ke kontak. Dampaknya kerusakan sistem dan data. Kasus kelima, DOS atau DDoS attack, melumpuhkan layanan. Targetnya server atau jaringan. Analogi, ATM bank tidak berfungsi. DDoS, serangan dari ratusan komputer sekaligus. Dan kasus keenam, cyber squatting. Mendaftarkan domain milik orang lain, contoh, Mustika Ratu.com. IP squatting, domain plesetan, motif, jual mahal atau rugikan pesaing. ID card atau Indonesia Computer Emergency Response Team. ID card merupakan institusi kunci dalam ekosistem keamanan cyber Indonesia. Fungsinya, point of contact laporan masalah keamanan. Inspirasi, CERT Global Pasca St. Mail Worm tahun 1988. Perannya koordinasi penanganan insiden cyber. Fungsi dan peran ID card.
ID card berfungsi sebagai pusat kontak nasional, lembaga resmi yang menerima, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penanganan laporan insiden keamanan cyber. Koordinator penanganan insiden. ID card aktif melakukan analisis, respon, dan pemulihan terhadap insiden. Pusat peringatan dini dan analisis. Memantau ancaman keamanan cyber, global dan lokal, lalu mengeluarkan peringatan advisories serta rekomendasi teknis. Pendorong kesadaran dan kapasitas. Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kesiapan sumber daya manusia. Latar belakang lahirnya ID card. ID card terinspirasi dan merupakan bagian dari jaringan global CERT atau CERT. Konsep ini lahir sebagai respon langsung terhadap peristiwa sejarah. Yang pertama, ada The Morris Worm tahun 1988. Sering disebut sebagai Sandmail Worm, ini adalah worm komputer pertama yang menyebar luas di internet awal ketika itu. ARPANET melumpuhkan sekitar 10% dari 60.000 komputer yang terhubung. Insiden ini membuka mata dunia akan kerentanan sistem terdistribusi. Yang kedua, kelahiran CERT pertama. Menanggapi insiden tersebut, DARPA atau Defense Advanced Response Project Agency atau US mendirikan CERT Coordinator Center di Universitas Carnegie Mellon pada tahun 1988. Ini menjadi model bagi tim respons insiden serupa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. ID card didirikan untuk membawa fungsi-fungsi kritis ini ke tingkat nasional, mengadaptasi model global dengan konteks dan kebutuhan keamanan cyber Indonesia. Hubungan ID card dengan kalangan hukum cyber Indonesia. Yang pertama, ada fase respon teknis vs hukum. ID card fokus pada penanganan teknis darurat, menutup kerentanan, membebaskan malware, memulihkan sistem. Sementara itu, lembaga penegakan hukum seperti Bareskrim Polri fokus pada penyidikan dan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, ada sumber informasi dan bukti. Analisis forensik digital dan laporan insiden dari ID card seringkali menjadi data awal atau alat bukti elektronik pendukung yang penting bagi penyidik dalam kasus pidana cyber. Dan yang ketiga, pencegahan kerugian yang lebih luas. Dengan merespons insiden dengan cepat, ID card membantu mencegah eskalasi serangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial masif atau gangguan layanan publik, yang ujung-ujungnya juga merupakan bentuk pencegahan kejahatan. Pada slide ini, saya akan menunjukkan contoh aksi ID card, yaitu 5 jenis kasus cyber, contoh insidennya, aksi dan peran ID card-nya, serta sinergi dengan lembaga dan regulasi lain. Pada slide ini, ada 2 kasus cybercrime, dan pada slide berikutnya ada 3 kasus. Jadi total ada 5 kasus. Lanjut ke slide berikutnya. Penegakan insiden cyber. Yang pertama, ada aksi ID card. Dalam penanganan insiden cyber, ada 3 fase operasional utama, yaitu respon cepat dan mitigasi, analisis forensik dan koordinasi, dan edukasi dan pencegahan jangka panjang. Fase 1, respon cepat dan mitigasi. Pada fase ini, ID card bertindak sebagai first responder digital yang fokus membatasi, menyebarkan kerusakan, dan memulihkan layanan. Tindak ini bersifat krusial untuk mencegah eskalasi insiden. Penerbitan peringatan dini adalah langkah pertama yang simetris. Misalnya, saat mendeteksi kampanye ransomware baru seperti Brain Chipler, ID card segera menerbitkan dan menyebarluaskan advisory teknis kepada institusi-institusi yang berpotensi menjadi target, seperti rumah sakit. Advisory ini berisi indikator kompromi, faktor serangan dan langkah-langkah mitigasi darurat untuk diterapkan sebelum serangan meluas. Koordinasi takedown dan isolasi dilakukan untuk memutus akses publik ke sumber ancaman dalam kasus defaced situs web pemerintah atau meraknya situs penipuan investasi bodong. ID card berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Kominfo dan menyediakan layanan internet, Internet Service Profit atau ISP, untuk membatasi akses blocking dan melakukan takedown sehingga mencegah misinformasi dan korban yang lebih banyak. Bantuan teknis pemulihan diberikan kepada organisasi korban, seperti membantu tim IT, internal rumah sakit, dan vintage yang terkena serangan DDoS.
untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi. Rumah sakit yang terinfeksi membersihkan malware dan memulihkan data dari cadangan yang aman agar layanan kritis dapat beroperasi kembali. Fase 2, analisis forensik dan koordinasi strategis. Setelah situs darurat terkendali, ID Card beralih ke investasi mendalam untuk memahami akar masalah dan mendukung proses hukum. Analisis forensik digital dan malware dilakukan secara mendalam. Tim ahli ID Card menganalisis sampel malware, log server, dan jejak serangan, attack vectors, untuk mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi seperti backdoor pada server web. Ada teknik phishing tertentu. Analisis ini tidak hanya untuk kepentingan pemulihan internet, tetapi juga menghasilkan intelijensi cyber yang berharga. Koordinasi dengan lembaga penegakan hukum dan regulator adalah tahap kunci yang menghubungkan respon teknis dengan proses hukum. Hasil analisis forensik dan identitas pelaku diserahkan kepada Bareskrim Polri sebagai bahan penyidikan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku berdasarkan pasal 30 Undang-Undang ITE atau akses ilegal atau pasal 378 KUHP penipuan. Dalam kasus penipuan online, ID Card juga berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana hasil kejahatan sesuai Undang-Undang TPPU. Pemetaan dampak dan rekomendasi sistem dikembangkan untuk organisasi korban setelah insiden kebocoran data massal. ID Card tidak hanya memverifikasi data yang bocor, tetapi juga memberikan rekomendasi teknis spesifik untuk memperbaiki celah keamanan sistemik seperti memperkuat enkripsi database atau menerapkan kebijakan akses yang lebih ketat guna mencegah terulangnya insiden serupa. Fase ketiga, edukasi pencegahan dan peningkatan kapasitas. Fase ini berorientasi pada pembangunan ketahanan cyber jangka panjang bagi ekosistem digital Indonesia. Kampanye edukasi dan kesadaran publik dilaksanakan secara proaktif. ID Card menyusun materi edukasi seperti paduan mengenai phishing, tips keamanan digital, dan peringatan atas modus penipuan terkini yang disebarluaskan melalui kanal resmi. Tujuannya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga dapat menjadi garis pertahanan pertama yang efektif. Penyusunan dan penyebaran best practice ditujukan bagi organisasi, terutama sektor vital seperti pemerintahan, kesehatan, keuangan. Rekomendasi teknis yang dihasilkan dari analisis berbagai insiden dikristalisasi menjadi pedoman atau framework keamanan yang dapat diadopsi secara luas untuk memperkuat postur keamanan secara preventif. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM keamanan cyber juga menjadi bagian dari peran ID Card dengan menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau simulasi drill. Tanggap insiden. ID Card membantu membangun kapabilitas tim keamanan internet di berbagai instansi, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan cyber nasional secara keseluruhan. Sertifikasi perangkat keamanan. Sertifikasi perangkat keamanan adalah proses formal untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa suatu produk teknologi seperti firewall, sistem operasi, atau aplikasi kriptografi telah memenuhi serangkaian persyaratan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan objektif asuransi kepada pengguna akhir, baik individu, perusahaan, maupun pemerintahan, bahwa produk tersebut dapat dipercaya untuk melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber. Proses ini menjadi fondasi bagi ekosistem keamanan digital yang tangguh dan kredibel. Tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan. Yang pertama, problem, ketergantungan pada sertifikasi asing. Dan yang kedua, kebutuhan. Standar berbeda untuk personal vs militer. Contohnya, common kriteria ISO 15408. Tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan. Yang pertama tadi problem, ketergantungan pada sertifikasi asing. Indonesia menghadapi tantangan strategis dalam membangun keamanan cyber yang tangguh. Salah satunya adalah belum adanya institusi evaluasi dan sertifikasi perangkat keamanan yang independen dan diakui secara nasional. Ketidakadaan ini diciptakan kerentanan dalam ekosistem keamanan digital nasional. Saat ini, Indonesia sepenuhnya tergantung pada skema sertifikasi internasional seperti common kriteria
dalam kurung ISO atau IEC 15408 untuk menilai keamanan produk-produk teknologi kritis seperti firewall, instruction detection system, dan sistem operasi. Tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Standar 2 lapis untuk konteks berbeda. Penyusunan skema sertifikasi nasional harus mengakui kompleksitas kebutuhan keamanan dengan mengembangkan dua standar-standar yang berbeda. Dengan dua strata standar yang berbeda. Yang pertama, strata 1, standar untuk penggunaan personal dan komersial. Fokusnya melindungi data pribadi, kerahasiaan transaksi keuangan, dan ketahanan terhadap serangan umum seperti malware dan phishing. Model sertifikasi dapat mengadopsi kerangka internasional dengan level jaminan menengah, prosesnya harus lebih cepat dan biayanya terjangkau untuk mendorong adopsi luar dan melindungi konsumen. Strata 2, standar untuk sektor pemerintahan, militer, dan infrastruktur kritis. Fokusnya menjamin keamanan, sistem pertahanan, pelayanan publik vital, listrik, air, kesehatan, dan data kedaulatan negara dari serangan tingkat lanjut. Dan cyber warfare. Model sertifikasi harus jauh lebih ketat, melibatkan audit kode sumber, pengujian penetrasi mendalam oleh tim ahli nasional, dan persyaratan rantai pasok yang aman. Lembaga sertifikasi dan evaluasinya harus beroperasi di dalam negeri dan protokol keamanan dan kerahasiaan tertinggi. Contoh standar Common kriteria sebagai pilar teknis. Common kriteria atau CC adalah standar internasional yang dapat dijadikan referensi teknis utama. Untuk membangun skema nasional, CC menyediakan kerangka kerja yang simetris melalui 1. Target of Evaluation atau TOE, produk yang akan diuji. Kedua, Security Target atau ST, dokumen yang merinci klaim keamanan spesifik dari produk. Dan yang ketiga, Evaluation Assurance Level atau EAL, skala dari EAL 1, pengujian dasar, hingga EAL 7, pengujian formal dan mendalam. Strata personal dalam mengacu pada EAL 2-4, sedangkan strata pemerintah kritis memerlukan EAL 5+. Protection, dan yang keempat, Protection Profil atau PP. Inilah peluang Indonesia untuk mendefinisikan kebutuhan spesifiknya. Kita perlu mengembangkan protection profil khas Indonesia untuk sistem e-government, perbankan digital, dan smart grid. Analisis kendala penegakan hukum cyber di Indonesia. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber atau cybercrime di Indonesia menghadapi kendala multidimensi yang kompleks, mulai dari aspek teknis, sumber daya manusia, hingga kerjasama internasional. Berikut analisis mendalam terhadap kendala-kendala tersebut. Yang pertama, pembuktian elektronik, mudah dikopi, digandakan, dan dipalsukan. Yang kedua, perbedaan persepsi penafsiran pasal oleh penegakan hukum. Dan yang ketiga, lemahnya penguasaan komputer, aparat tidak paham sistem. Keempat, sarana dan prasarana komputer hanya untuk administrasi. Yang kelima, konsumen menghadirkan korban dari luar negeri. Dan yang keenam, transnasional, butuh kerjasama internasional. Rekomendasi dan langkah solution. Kendala, solusi yang diperlukan. Pembuktian elektronik ada 3 bagian, perbedaan persepsi hukum ada 3 bagian, kapasitas aparat ada 3 bagian, dan lintasan yurisdiska ada 3 bagian. Solusi untuk kendala pembuktian elektronik. Berfokus pada membangun standar kapasitas dan keahlian teknis untuk mengatasi kerapuhan bukti digital. Standarisasi prosedur forensik digital nasional. Standar ini akan menjadi buku paduan yang detail, mulai dari cara menyita perangkat, mematikan jaringan untuk menjaga bukti, membuat salinan forensik yang utuh, hingga mendokumentasikan rantai penyimpanan. Tujuannya adalah memastikan bukti digital yang diajukan ke pengadilan tidak dapat disanggah dengan klaim bahwa bukti telah diubah atau rusak. Pembentukan laboratorium forensik digital terakreditasi. Kapasitas laboratorium forensik di Indonesia masih terbatas. Laboratorium yang terakreditasi misal berdasarkan standar ISO atau ICE 17025
Di bawah koordinasi, BSSN atau Polri berfungsi sebagai rumah sakit. Untuk bukti digital, di sini ahli akan menganalisis secara mendalam, menggunakan perangkat lunak khusus untuk memulihkan data yang terhapus, menganalisis malware atau melacak aktivitas tersembunyi. Akreditasi menjamin kredibilitas hasil analisisnya di mata pengadilan. Peningkatan jumlah ahli forensik digital tersertifikasi. Kelangkaan ahli adalah masalah akut. Program sertifikasi kompetensi seperti Certified Forensic Computer Examiner atau CFCE atau skema nasional diperlukan untuk menciptakan profesi yang diakui. Ahli ini tidak hanya bertugas di laboratorium, tetapi juga dapat menjadi saksi ahli di persidangan yang mampu menjelaskan temuan teknis kompleks dengan bahasa yang dapat dipahami hakim. Solusi untuk kendala perbedaan persepsi hukum diajukan untuk menciptakan keseragaman pemahaman dan kepastian hukum di antara para penegak hukum. Menyusun pedoman pelaksanaan teknis, Juklak berperan sebagai penerjemah pasal-pasal abstrak. Menjadi langkah-langkah operasional konkret, misalnya Juklak untuk pasal 30 Undang-Undang ITE, akses tanpa hak harus menjelaskan unsur-unsur apa yang perlu dibuktikan. Misal, adanya sistem elektronik, tindakan bypassing, authentication, creating password, dan lain-lain. Jenis bukti yang relevan dan perbedaan antara scanning port biasa dengan akses ilegal. Pelatihan sertifikasi bersama untuk penyidik, jaksa, dan hakim. Pelatihan terpisah rentan menciptakan menara gading. Pelatihan bersama memastikan ketiga pilar penegak hukum mendapatkan pemahaman yang sama tentang karakteristik cybercrime, ruang lingkup pasal, dan standar pembuktian. Sertifikasi menandakan kompetensi minimal yang harus dimiliki untuk menangani perkara cyber. Mendorong putusan jurisprudensi yang menjadi acuan baku. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung dapat menjadi acuan dengan mendorong terbitnya putusan-putusan landmark yang berkualitas dan terpublikasi dengan baik. Akan terbentuk standar penafsiran yang diikuti oleh hakim-hakim di tingkat bawah. Putusan ini menjawab kerumitan seperti bagaimana menghitung nilai kerugian dalam penipuan digital atau menentukan sanksi untuk peretasan. Solusi untuk kendala kapasitas aparat. Berfokus pada peningkatan kompetensi mendasar dan penyediaan infrastruktur pendukung di tingkat terdepan. Pelatihan wajib dasar cybercrime untuk seluruh penyidik umum. Agar laporan awal tidak salah arah, setiap penyidik di Polsek atau Polres perlu memahami ABC, cybercrime. Cara mengenali jenis kejahatan, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengamankan bukti digital dasar, misalnya, jangan matikan ponsel korban penipuan online sebelum diamankan. Dan kapan harus mengescalate ke unit cybercrime. Ini adalah investasi untuk membangun first line of defense yang kompeten. Alokasi anggaran khusus untuk mengadakan alat forensik. Unit cybercrime membutuhkan lebih dari sekedar komputer kantor. Mereka memerlukan perangkat keras seperti Write Blocker untuk menyalin hard disk tanpa merusak, alat chip-off untuk ekstraksi data ponsel, dan perangkat lunak forensik yang harganya mahal. Anggaran khusus yang berkelanjutan adalah syarat mutlak agar mereka dapat bekerja secara efektif. Kemitraan dapat universitas dan komunitas ahli cyber. Aparat tidak bisa bekerja sendiri. Kemitraan dengan akademis dan hak hacker membuka akses pada pengetahuan terkini tentang metode serangan dan pertahanan. Bentuknya bisa berupa pelatihan, pendampingan kasus, atau program magang. Bug bounty program yang melibatkan komunitas juga bisa menjadi sumber informasi awal tentang kerentanan. Solusi untuk kendala lintas yurisdiksi. Berfokus pada strategi untuk mempercepat dan mempermudah kerjasama internasional yang sering menjadi buntu.
Mempercepat ratifikasi Konvensi Budapest. Konvensi Budapest tentang kejahatan dunia maya adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur cybercrime. Ratifikasi akan memberikan landasan hukum yang kuat dan prosedur baku untuk kerjasama dengan lebih dari 8 negara anggota lainnya, terutama dalam hal pengumpulan bukti elektronik secara cepat, pelestarian data, dan bantuan penyidikan. Membentuk tim khusus MLA di Kejaksaan Agung. Proses bantuan hukum timbal balik saat ini terbelit. Tim khusus yang terdiri dari jaksa dan ahli yang memahami hukum cyber internasional akan berfungsi sebagai single point of contact yang efisien. Tugas mereka adalah menyusun permintaan bantuan yang tepat secara teknis dan hukum sesuai aturan negara tujuan, serta memantau pertimbangannya. Memanfaatkan jalur kerjasama informal antar CERT. Sebelum proses hukum formal yang lambat berjalan, jejaring global CERT seperti ID Card dengan CERT lainnya di Asia Pasifik dapat digunakan untuk pertukaran informasi teknis dan operasional yang cepat. Misalnya, ID Card dapat meminta rekan di negara lain untuk membantu melacak sumber serangan atau memblokir aliran data berbahaya yang kemudian dapat menjadi lab untuk permintaan bantuan hukum formal. Kesimpulannya, sertifikasi perangkat keamanan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk kedaulatan digital Indonesia. Keberhasilan membangun skema sertifikasi nasional yang kredibel akan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pada ekosistem digital dalam negeri. Yang kedua, melindungi infrastruktur kritis dengan standar yang sesuai ancaman. Dan yang ketiga, mendorong industri keamanan cyber lokal untuk berinovasi dan bersaing. Inisiatif ini akan melengkapi peran ID Card dalam menciptakan pertahanan cyber Indonesia yang lebih holistik dan berdaulat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.